Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kelompok sebelah adalah, benarkah sholawat nariyah menjurus kepada kesyirikan? Sholawat nariyah adalah satu bentuk doa dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang sering diamalkan oleh umat Islam. Dalam pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, salawat ini tidak menjurus kepada kesyirikan selama dipahami dan diamalkan dengan cara yang benar. Makna dan kandungan salawat nariyah. Salawat nariyah berisi doa agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kedamaian kepada Nabi Muhammad SAW, serta permohonan agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan dan menghilangkan segala kesulitan yang kita hadapi. Isinya tidak mengandung permohonan langsung kepada Nabi sebagai Tuhan, melainkan permohonan kepada Allah melalui perantaraan Nabi. Inilah yang disebut dengan tawassul. Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan tawassul atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut perantara atau kedudukan mulia Nabi Muhammad SAW. Selama niatnya tetap bahwa Allah adalah satu-satunya yang berkuasa mengabulkan doa kita. Sholawat nariyah termasuk dalam kategori ini, sehingga sholawat ini tidak dianggap menjurus kepada kesyirikan. Sebagian orang mungkin menganggap sholawat ini menjurus kepada kesyirikan jika memahami teksnya secara salah. Misalnya, menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan ilahiyah atau ketuhanan. Namun, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW hanyalah makhluk Allah yang dimuliakan, bukan Tuhan. Ulama seperti Imam Nawawi dan ulama-ulama NU berpendapat bahwa membaca sholawat termasuk sholawat nariyah adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Para ulama menjelaskan bahwa tuduhan syirik tidak berdasar jika pembacaan sholawat dilakukan dengan pemahaman yang benar. Pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan bersolawat dengan solawat yang disusun oleh para ulama? Bersolawat dengan solawat yang disusun oleh para ulama diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memuat doa dan pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Salawat adalah bentuk doa yang disyariatkan untuk memohon rahmat, keberkahan, dan kedamaian atas Nabi Muhammad SAW. Selama isinya tidak bertentangan dengan syariat, salawat susunan para ulama tetap dianggap ibadah yang sah atau boleh diamalkan. Yang kedua, tidak mengandung kesyirikan. Selama isi sholawat tidak mengandung permohonan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang melampaui batas, seperti menganggap beliau memiliki kekuasaan ilahiyah, sholawat tersebut boleh diamalkan. Yang ketiga, sejalan dengan akidah Islam. Sholawat harus sesuai dengan prinsip tauhid dalam Islam. Misalnya, sholawat seperti sholawat nariyah, sholawat tibbil qulub, atau sholawat-sholawat lain yang disusun oleh para ulama
biasanya tetap berada dalam koridor akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Anjuran memperbanyak salawat terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan kebolehan berselawat dengan berbagai bentuk selama tujuannya adalah doa dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis, Nabi SAW memberikan contoh berbagai bentuk selawat, namun tidak membatasi hanya pada redaksi tertentu. Dalam hal ini, ulama memahami bahwa redaksi selawat dapat dibuat oleh umat Islam selama tetap menghormati kedudukan Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar menganjurkan untuk kita memperbanyak salawat dalam berbagai bentuk, baik yang diajarkan Nabi maupun yang disusun oleh para ulama. Ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Busiri, yaitu penyusun kasidah burdah, dan ulama-ulama NU sering menyusun salawat sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bersalawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Terjemahan salawat ini adalah, Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, yang dengan beliau segala ikatan terurai, segala kesusahan hilang, segala kebutuhan terpenuhi, segala keinginan tercapai, dan akhir kehidupan yang baik diperoleh. Dengan wajah beliau yang mulia, awan diturunkan hujannya. Limpahkanlah juga kepada keluarga dan sahabat beliau di setiap kedipan mata dan tarikan nafas, sebanyak bilangan segala sesuatu yang engkau ketahui.